Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khalid bin Muhammad, semoga hidup mati kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah berkata, matinya manusia itu sesuai dengan kebiasaannya. Mata'an nasu bima ya isubih. Kalau kebiasaan kita dalam kehidupan dunia ini rajin beribadah, suka membaca Al-Quran, suka melakukan kebaikan, maka mati kita juga tidak akan jauh-jauh dari itu. Tapi sebaliknya, manakala kebiasaan seseorang banyak yang buruk-buruk seperti berjudi, minum minuman keras, suka berzina, maka kematiannya tidak akan jauh-jauh dari itu. Setiap hamba akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan kondisi ia dulu telah mati. Artinya, setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi terakhir kematiannya. Dalam kehidupan nyata, rupanya secara umum orang meninggal biasanya tak lepas dari kebiasaannya ketika hidup di dunia. Menurut Ustadz Bakhtiar Nasir, hidup itu pada dasarnya mencari cara mati. Kalau mau tahu matimu kelak bagaimana, maka perhatikan kebiasaanmu sehari-hari. Maka ada ungkapan Arab yang sering beliau ulang, Man ashi ala syai'in mata alaih. Terjemahan bebasnya, matinya seseorang itu sesuai dengan cara hidupnya. Jika ingin mati dengan yang baik, harus membiasakan diri dalam ketaatan dan kebaikan. Mengingat kisah Hamka dalam tafsir Al-Azhar, saat menafsirkan surat At-Tin ayat 6, beliau mempunyai bibi bernama Uwaik tua Aisyah yang merupakan saudara dari ayahnya, Abdul Karim Amrullah. Sang bibi ini memiliki kebiasaan sejak usia gadis sudah dibiasakan oleh ayahnya, Tuanku Syekh Amrullah, mewiridkan membaca Al-Quran sekhatam-khatamnya. Jika tidak ada kesempatan untuk membaca, beliau membaca surah-surah yang telah dihafal seperti Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi, Al-Mulk, dan beberapa surat lainnya. Kebiasaan itu terus dilakukan bahkan hingga tuli telinganya. Menariknya, meskipun usia sudah makin tua dan peka telinga, di usianya yang sudah 80 tahun ke atas, beliau sama sekali tidak pikun. Hari-harinya dihiasi dengan membaca Al-Quran. Ketika sakit, menjelang meninggal pun, menurut istilah Hamka, mulutnya masih berkomat-kamit membaca Al-Quran. Beberapa jam sebelum meninggal, dengan sungging senyuman, beliau ceritakan bahwa telah mendengar bacaan merdu suara Al-Quran dan anak cucunya disuruh mendengarkan walaupun pada realitanya tidak mendengarkan. Pada usia 86 tahun itu, beliau tutup usia dalam kondisi tersenyum sedang mendengar Al-Quran. Kisah ini memberikan pelajaran penting. Matimu tidak jauh dari kebiasaanmu. Rencanakan kematian terbaikmu sejak sekarang. Dengan membiasakan diri, mengamalkan kebaikan-kebaikan sebagaimana istilah Ustadz Bakhtiar, hidup ini sebenarnya menjalani bagaimana cara mati. Sedangkan Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji siapakah di antara manusia yang paling baik amalnya. Wallahu a'lam bishawab.